Bab 2686. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Katakan padaku, mengapa ayahku bukan manusia biasa? Lu Chen menatap An Yu, dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya perlahan. Ayahnya membesarkannya selama lebih dari 10 tahun, berhenti bepergian demi dia, tinggal di keluarga Lu untuk menemaninya, dan bahkan membantunya menjadi tuan muda keluarga Lu. Sejak ayahnya ditangkap, dia hampir tidak pernah meninggalkan sisinya, bagaimana dia bisa menjadi dewa. Berkultivasi menjadi dewa, apalagi di dunia fana tidak ada kondisi seperti itu, bahkan di negeri dongeng pun harus dilakukan di alam atas. Terlebih lagi, bagi manusia, menjadi peri sudah di luar jangkauan, jadi jangan khawatir untuk menjadi dewa. Jika sang ayah menjadi dewa setelah dia dibawa pergi, itu pasti tidak masuk akal. Ayah mengaktifkan arai batu Tianji dan mengirimkannya ke istana abadi iblis, dan ditangkap serta dipenjarakan. Bahkan jika ayah saya berlatih di penjara surgawi Kuil Yaoxian, dia masih mengembangkan keabadian. Ini adalah negeri dongeng di mana hanya ada energi abadi, dan tidak ada syarat untuk berkultivasi menjadi dewa. Kecuali, sebelum ayahnya lahir, dia sudah menjadi dewa. Tapi apakah itu mungkin? Keluarga Lu adalah keluarga besar dengan kerabat yang tak terhitung jumlahnya, dan ayah adalah kepala keluarga pada saat itu, jadi setiap gerakan diawasi. Jika ayah adalah dewa, dengan begitu banyak orang di keluarga Lu, bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahuinya? Terlebih lagi, mengembangkan makhluk abadi membutuhkan waktu. Apakah menjadi dewa semudah itu? Ayah saya hanyalah manusia fana pada usia normal, meskipun dia mulai berkultivasi dari rahim ibu, dia masih belum dapat mengembangkan tubuh dewa. Jadi, An Yu berkata bahwa ayahnya mungkin adalah dewa, bagaimana dia bisa mempercayainya? Ini ruangan yang sangat istimewa. Awalnya bukan sel, tapi diubah menjadi sel khusus untuk menahan ayahmu. Hanya ada 2 orang di sel ini. Yang pertama adalah ayahmu, dan yang kedua adalah aku. Jadi, aku bisa dengan mudah menemukan jejak tahanan terakhir di sini, yaitu pesan yang ditinggalkan ayahmu. An Yu tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Lu Chen, tetapi mulai dari sel. Sel khusus. Lu Chen melirik ke air mancur di dalam, dan berkata sambil berpikir, maksudmu air di air mancur itu, apakah itu air khusus? Benar, air itu awalnya adalah air embun peri yang sangat murni, tapi pernah direndam oleh Dewa Iblis dan terinfeksi dengan kekuatan suci Dewa Iblis. Air itu mengandung energi yang menakutkan. Sejak saat itu, air ini bukan lagi air embun peri, tetapi disebut air Dewa Iblis, dan menjadi air suci Istana Iblis. Tidak peduli berapa tahun telah beredar, energi yang terkandung dalam air suci masih menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh peri biasa. Sebelum saya, semua iblis yang dibaptis dengan air suci kehilangan semua budidaya mereka dan menjadi tidak berguna. Kata seorang Yu, kamu belum menjadi orang yang tidak berguna, kenapa kamu bisa menanggungnya? Lu Chen merasakan aura puncak keabadian sejati An Yu, jadi dia bertanya. Karena, aku telah menyerap kekuatan supernatural dari sungai iblis, dan air suci yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis tidak menolakku. Kata seorang Yu, di air suci ini, ada kehendak Dewa Iblis. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Pada awalnya, ia juga menyerap kesaktian Yao He, dan hampir dikendalikan oleh kehendak Dewa Iblis kesaktian Yao He. Kemudian, keinginan abadi muncul dari kedalaman ingatannya, melenyapkan keinginan Dewa Iblis, dan mengubah kekuatan supernatural sungai Yao He menjadi kekuatan supernatural baru, yang bermanfaat baginya tanpa henti. Oleh karena itu, reaksi langsungnya adalah air suci tersebut terinfeksi oleh kekuatan Dewa Iblis, dan juga harus terkikis oleh kehendak Dewa Iblis. Setan biasa tidak dapat dibaptis dengan air suci tanpa persetujuan dari kehendak Dewa Iblis. Karena energi yang ada di dalam air suci tersebut berasal dari Dewa Iblis, yaitu energi dari alam atas. Bahkan Lu Chen, keturunan 9 naga, tidak tahan, apalagi makhluk abadi lainnya. Tentu saja akan berbeda jika disetujui oleh kehendak Dewa Iblis dan dibantu oleh kehendak Dewa Iblis. Misalnya, An Yu tidak ditolak oleh kehendak Dewa Iblis, dan dapat menerima baptisan air suci, yang pasti akan sangat bermanfaat baginya. Kamu menebaknya dengan benar, air suci ini memiliki kehendak para Dewa Iblis, dan kemauan itu sangat kuat, dan mereka tidak mengenali Dewa Iblis biasa. An Yu berkata lagi, juga,
Yao He Yili dan air suci ini adalah warisan dari Dewa Iblis yang sama, jadi air suci ini tidak akan menolakku. Namun, penguasa kuil Yao Xian memenjarakanmu di sini, jadi dia tidak akan tahu bahwa kamu telah menyerap kekuatan sungai Yao He. Lu Chen memikirkan sebuah pertanyaan penting, dan bertanya lagi, dia menguncimu di dalam dan dibaptis dengan air suci, apakah dia ingin menghancurkanmu? Jika ini masalahnya, Anyu tidak bisa tinggal di istana Yao Xian lebih lama lagi. Paling buruk, dia berinvestasi di Danzong terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan kekuatan Danzong untuk memancing Anyu. Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa saya telah terkena air suci, dan saya tidak menjadi orang yang tidak berguna, jadi dia mengurung saya. Lagi pula, aku belum menjadi Dewa Emas, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk datang ke Istana Abadi Iblis. Aku dikirim ke sini dengan pengecualian. Aku tidak memenuhi syarat untuk dibaptis dengan air suci. Dia membuat alasan untuk mengurungku dan menjadikanku tawanan di penjara langit. Faktanya, dia memblokir keraguan iblis lain. Bahkan, dia mengkultivasi saya agar saya bisa menyerap lebih banyak energi selama pembaptisan air suci dalam waktu yang lama. Kata seorang Yu, apakah kamu pernah menyentuh air suci? Lu Chen melihat ke bawah, hanya untuk menemukan ada aliran kecil air melewati pintu penjara. Aliran kecil airnya berasal dari mata air, namun fondasi di luar penjara lebih tinggi, sehingga air tidak dapat mengalir keluar, melainkan mengalir kembali ke dalam mata air. Namun pintu penjara hanyalah pintu pagar, walaupun kuat namun dapat masuk dan bersentuhan dengan aliran air kecil. Segera, Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, melewati pintu pagar penjara, mencoba mencelupkan air suci untuk melihat apakah dia dapat menyerap energi di dalam air. Jangan menyentuh air suci, kamu tidak akan bisa melawan kehendak Dewa Iblis, dan basis budidayamu akan hancur. Melihat hal tersebut, Anyu buru-buru memperingatkan. Jangan lupa, aku telah menyerap kekuatan sungai iblis bersamamu, dan aku juga menolak kehendak Dewa Iblis. Lu Chen menghentikan tangannya di udara, lalu menatap Anyu, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak takut pada Dewa Iblis. Will, aku hanya khawatir aku tidak sanggup menahan energi yang terkandung di dalam air. Bagaimanapun, energi ini berasal dari tubuh Dewa Iblis dan mungkin milik kekuatan ilahi. Petik 2. Itu adalah kekuatan ilahi yang lemah yang telah desalinasi oleh embun peri. Anyu berkata lagi, jika kekuatan ilahi tidak memudar, tidak ada makhluk abadi yang mampu menanggungnya, bahkan dengan kehendak para dewa, Dewa Iblis untuk membantu. Kehendak Dewa Iblis, itu tidak akan membantuku. Lu Chen menatap aliran kecil air, tetapi perlahan menarik tangannya, berhenti menyentuh air suci apapun yang berhubungan dengan iblis Tuhan. Ini bukan karena bujukan Anyu, tetapi karena Lu Chen. Tiba-tiba teringat bahwa dia tidak dapat ditemukan oleh Dewa Iblis bahwa dia telah memasuki alam abadi dan bahkan datang ke Istana Abadi. Iblis diserang oleh kehendak Dewa Iblis, dan posisinya akan dirasakan oleh Dewa Iblis. Terakhir kali dia menyerap kekuatan Yao He, Dewa Iblis merasakannya, dan dia tidak ingin ditemukan oleh Dewa Iblis lagi. Adapun energi air suci ini, itu adalah kekuatan Dewa Iblis yang telah diencerkan, dan itu memerlukan persetujuan dan bantuan dari kehendak Dewa Iblis, jika tidak, dia tidak dapat menyerapnya. Dewa Iblis selalu ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa membantunya? Aku tidak akan mencoba air sucimu lagi, mari kita bicara tentang ayahku. Kamu telah berkeliling dalam lingkaran besar dan membicarakan tentang air sucimu begitu lama. Apakah air suci ini ada hubungannya dengan ayahku? Apa yang kamu temukan di air suci ini? Lu Chen mengira Anyu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, jadi dia mengangkat topik itu kembali. Ketika saya dibaptis dengan air suci, saya menemukan bahwa tidak hanya ada energi Dewa Iblis di dalam air, tetapi juga energi dewa lain. Anyu terdiam, lalu memandang Lu Chen dan berkata, energi dewa itu sangat lemah, benar-benar terhalang. Energi Dewa Iblis ditekan, dan bahkan keinginan tidak tersisa. Jika saya tidak disetujui oleh keinginan dewa-dewa iblis, saya tidak dapat menyerap energi air suci. Dia pasti tidak tahu bahwa ada energi dewa lain yang tersembunyi di air suci. Petik 2. Mata Lu Chen menyala, tetapi dia tidak berbicara, dan terus mendengarkan sebuah Yu. Ini menunjukkan satu hal, Dewa Iblis lebih kuat dari dewa lainnya. Dia menggunakan embun peri di sini untuk membuat air Dewa Iblis untuk memenjarakan dewa lain. Dewa yang dipenjara pasti sangat lemah, jika tidak,
air Dewa Iblis tidak akan bisa ditekan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa di antara dua energi yang terkandung dalam air suci, energi dewa lainnya sangat lemah dan tertekan. Namun, hanya dua orang yang dipenjara di sini. Saya bukan dewa, jadi yang terakhir mungkin adalah dewa. Bahkan setan lain yang dibaptis dengan air suci semuanya telah dilenyapkan dan dapat diabaikan. Itulah kenapa ku bilang ayahmu mungkin adalah dewa, dewa yang pernah hilang di benua Yuanwu. Anyu menjelaskan, dalam kesanku, semua tanda ayahku sama sekali tidak terlihat seperti dewa yang hilang. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Ia juga berharap ayahnya adalah seorang dewa, namun hal tersebut tidak mungkin dan tidak nyata. Meskipun, ketika ayahnya Lu Zhengru berada di dunia fana, dia adalah yang terkuat di kota Suangmu, tak tertandingi. Tapi kota Suangmu adalah area level terendah di dunia fana, bahkan tanpa alam transformasi roh, dan merupakan master terbaik ketika memasuki alam Yuan sejati. Pada saat itu, budidaya ayahnya berada di puncak alam Yuan sejati, tetapi tingkat ini bahkan bukan seekor semut di hadapan para dewa, naik, paling banyak. Hanya sekeping debu, tidak ada bandingannya sama sekali. Jika ayahnya benar-benar seorang dewa, bagaimana cara budidayanya di puncak alam Yuan sejati terlihat? Mungkinkah dia telah menurunkan basis budidayanya, dari peringkat dewa ke peringkat biasa? Apakah langit dan dunia benar-benar memiliki sarana yang menentang surga? Jika ayahmu bukan dewa, tapi manusia, mengapa repot-repot dengan dewa iblis itu sendiri? An Yu tidak setuju dengan pendapat Lu Chen, dia memiliki pendapatnya sendiri, dan pendapatnya tidak dapat disangkal, peri iblis manapun, kamu dapat menangkap ayahmu, manusia tidak memiliki perlawanan di depan makhluk abadi. Petik 2. Identitas ayahku. Saya masih menunggu sampai saya menemukannya, dan semua keraguan dengan sendirinya akan terungkap. Lu Chen menghela napas, dan berkata lagi, pertanyaannya sekarang adalah, di mana ayahku? Jika ayahmu adalah dewa, tidak ada seorang pun di seluruh negeri dongeng yang menjadi lawannya, siapa yang berani menyentuhnya? Satu-satunya yang bisa membawa pergi ayahmu adalah Dewa Iblis. Dewa bukan milik negeri dongeng, mereka milik alam atas. Setelah Dewa Iblis menangkap ayahmu, dia menghilang dengan sangat cepat. Tapi ayahmu dipenjara selama setahun penuh sebelum dipindahkan. Anyu melihat ke langit, dan berkata, jika tidak ada yang lain, ayahmu ada di alam atas. Tahukah kamu dendam apa yang dia miliki dengan Dewa Iblis? Jika aku mengetahuinya, aku tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan petunjuk di kuil Yaoxian. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Lu Chen, aku minta maaf tentang ayahmu. Bagaimanapun, para Dewa Yaozu kitalah yang menangkapnya. Akun itu masih menjadi tanggung jawab Yaozu kita. Anyu memandang Lu Chen dengan mata menyesal, sayang sekali dia tidak ada di sini, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, jangan merasa bersalah. Kata Lu Chen, jika suatu hari nanti saya berkultivasi ke tingkat itu, saya pasti akan masuk ke alam atas dan membantu Anda menyelamatkan ayah saya. Kata seorang Yu, ini, Lu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata, lebih baik menungguku, atau aku akan pergi ke dunia atas lebih awal darimu. Di alam abadi, pasti membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan keabadian secara ekstrim dan mencapai tingkat kultivasi memasuki alam atas. Bahkan seorang jenius super tak tertandingi dengan bakat yang sangat tinggi perlu berlatih selama bertahun-tahun sebelum dia dapat mencapai tingkat kekuatan super. Anyu berada di puncak keabadian sejati, belum menembus keabadian emas, dan masih merupakan keabadian tingkat menengah yang rendah. Ketika Anyu menerobos dan berkultivasi ke puncak keabadian tingkat tinggi, itu akan menjadi masalah tahun monyet. Tapi Lu Chen punya kesempatan untuk pergi ke alam atas. Adapun seberapa besar peluangnya, itu tergantung pada kemampuan Fei Long. Jika Fat Dragon menemukan cara untuk memperbaiki saluran atas itu, apakah kamu punya cara untuk pergi ke alam atas terlebih dahulu? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Belum. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, saya punya pertanyaan, bagaimana Dewa Iblis melakukan perjalanan antara alam atas dan negeri dongeng? Jika mereka mengambil jalan menuju langit, itu pasti tidak akan berhasil. Itulah jalan dari tidak ada jalan kembali dari negeri dongeng ke alam atas. Para dewa dunia tidak bisa turun. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Tidak ada yang tahu bagaimana Dewa Iblis melakukannya. Kata seorang Yu, saat dia sedang berbicara, iblis tua itu muncul dan berjalan menuju sel khusus ini. Melihat ekspresi iblis tua itu,
meski serius, tapi tidak marah. Lu Chen merasa lega. Yang pasti demi Master Pagoda Kuning, Master Aula Yaoxian setuju untuk membiarkan Lu Chen pergi ke penjara untuk berkunjung. Lagi pula, tidak ada tahanan penting di penjara langit, dan mereka tidak takut terjadi kesalahan. Jika ayahnya di penjara di sini, tidak akan ada yang bisa muncul. Kalian saling kenal. Iblis tua itu mendekat, melihat ke dalam sel, dan bertanya pada mereka berdua. Kami akan segera mengenal satu sama lain. An Yu terdiam, tapi Lu Chen tersenyum dan lewat. Kamu bisa mengunjunginya segera setelah kamu berkunjung, jangan melakukan banyak hal, atau jangan salahkan aku karena mengusirmu. Iblis tua itu mengerutkan kening, memberikan peringatan seperti itu. Peri iblis wanita ini terlalu cantik, seperti yang disebut gadis iblis langsing, seorang pria sangat baik. Lu Chen terkekeh, dan terus bermain-main, aku telah mengobrol dengannya, tapi dia mengabaikanku, aku sangat ingin tahu namanya. Dia adalah seorang tahanan di penjara langit, tidak diketahui apakah dia bisa keluar. Percakapan seperti apa yang kamu lakukan? Aku sangat mengagumimu. Iblis tua itu mengira Lu Chen adalah orang mesum, jadi dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan mengunjungi penjara? Aku akan mengantarmu berkeliling, jangan tinggal di sini. Oke, aku akan menanyakan namanya, dan aku akan segera pergi bersamamu. Tapi Lu Chen berkata begitu, iblis tua itu memutar matanya karena marah, dan bahkan ingin menamparkan bajingan kecil ini sampai mati. Namanya Anyu, bisakah kamu ikut denganku? Iblis tua itu menghela nafas lega, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang Lu Chen, sepenuhnya memperlakukan Lu Chen sebagai orang mesum, dan tidak curiga bahwa Lu Chen dan Anyu adalah kenalan lama. Oke, ayo pergi. Lu Chen tertawa, lalu berkata kepada Anyu, si cantik kecil, setelah kamu keluar dari penjara, datanglah ke Danzong untuk mencariku, dan aku bisa memberimu ramuan terbaik untuk kultivasi. Aku tidak akan pergi ke Danzong, dan aku tidak mengenalmu, dan aku tidak tahu jalan Danzong. Anyu bekerja sama dengan Lu Chen dan menanggapi dengan acuh tak acuh. Anda dapat pergi ke Pagoda Danxian untuk mencari Master Pagoda Kuning, dan meminta Master Pagoda Kuning untuk mengirimi saya pesan, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda segera. Setelah Lu Chen selesai berbicara sambil tersenyum, dia pergi bersama iblis tua itu. Iblis tua itu membenci orang mesum kecil di dalam hatinya, jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Lu Chen dan Anyu saling kenal. Selain itu, Lu Chen berani meninggalkan informasi kontak Anyu tepat di depan hidungnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Bertemu dengan Anyu, mengetahui keberadaan ayahnya, dan beberapa berita mengejutkan dari ayahnya, perjalanan Lu Chen tidak sia-sia. Adapun ukuran penjara di Kuil Dewa, masih banyak tempat yang belum dikunjungi, tetapi Lu Chen sudah tidak tertarik lagi. Fei Long dan yang lainnya masih menunggu di tengah jalan, dan pertempuran di puncak Nixue belum berakhir. Lu Chen tidak ingin membuang waktu di Kuil Yaoxian dan sangat ingin pergi dari sini. Tapi, setelah iblis tua itu menyadari bahwa Lu Chen telah meninggalkan Anyu, dia menjadi kurang tertarik untuk berkunjung, dan malah menjadi lebih antusias. Lu Chen mengisyaratkan bahwa kunjungannya telah selesai dan dia ingin keluar dari penjara bawah tanah, tetapi iblis tua itu tidak setuju. Tidak mungkin, iblis tua itu dimarahi oleh penguasa istana Yaoxian, dan ingin memperbaiki kesalahannya dan memberikan kesan yang baik pada utusan alkimia. Bagaimanapun, iblis tua itu mempersulit Lu Chen sebelumnya, jadi dia tidak ingin Lu Chen berbicara buruk tentangnya dimanapun setelah dia kembali. Keluargaku, Anyu, meskipun cukup cantik, selalu berbeda dari rasmu, dan monster memiliki jalan yang berbeda. Kamu tidak tergila-gila padanya. Iblis tua itu mengira Lu Chen depresi karena Anyu, jadi dia mencoba membujuknya. Lu Danxian, kamu adalah bakat yang luar biasa, dan kamu masih seorang alkemis tingkat tinggi dari sekte alkimia. Kamu memiliki status yang mulia dan masa depan yang cerah. Apakah ada kecantikan yang kamu inginkan dalam umat manusia? Kenapa cinta bertepuk sebelah tangan pada monster? Petik 2. Umat manusia kita tidak memiliki keindahan yang begitu mempesona. Aku jatuh cinta pada Anyu pada pandangan pertama, dan aku bersumpah untuk menunggu dia dibebaskan dari penjara. Lu Chen sangat ingin pergi, jadi dia membodohi iblis tua itu tanpa pandang bulu, dan berkata, lupakan saja, hal-hal lain sudah terjadi, membosankan di mataku, dan tidak ada yang menarik di penjara langit, jadi aku akan pergi. Lu Danxian, karena kamu datang mengunjungi penjara, aku harus melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu pulang dengan bahagia.
Yang tua, iblis tidak ingin berbicara tentang wanita dengan Lu Chen, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan, dan menunjuk ke satu arah, memberi isyarat kepada Lu Chen untuk mengikutinya. Ada tempat yang mengejutkan di penjara, kamu pasti tertarik untuk mengunjunginya, tolong ikut aku. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengikuti iblis tua itu sampai ke ujung penjara. Di ujungnya, berdiri sebuah pilar besar, lebar 10 kaki dan tinggi 100 kaki, menunjuk langsung ke langit. Tapi bagian atas kolomnya sangat aneh, dengan pembatas sangkar persegi, sangkar tersebut kedap udara, dan entah apa isinya. Hanya saja sangkar tersebut mengeluarkan udara dingin yang tak ada habisnya, dan sekilas terlihat bahwa itu terbuat dari bahan khusus, dan mungkin digunakan untuk memenjarakan barang-barang khusus. Yang lebih aneh lagi adalah seluruh pilar tersebut diselimuti oleh larangan peri, sehingga mustahil untuk disentuh. Itu dia, Lu Chen berdiri di bawah pilar, melihat ke atas pilar, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Baiklah, saya akui, pilar ini sangat mengejutkan. Pilar yang patah berdiri sendiri, dan ada sangkar yang tidak tahu harus dipegang apa. Apakah ini disebut juga shock? Itu hanya buang-buang waktu, oke. Jika iblis tua itu bukan Luo Jinxian besar, tetapi Jinxian biasa, Lu Chen mungkin akan menamparkan wajahnya. Pilarnya tidak mengejutkan, tapi benda di dalam sangkar itu mengejutkan. Iblis tua itu tidak keberatan dengan ejekan Lu Chen, dia membentuk segel dengan tangannya, dan menggunakan teknik rahasia untuk membuka pengekangan abadi pilar, kemudian menemukan mekanisme dari bawah pilar, dan menariknya. Gemuruh. Saat berikutnya, terdengar suara keras dari atas tiang, dan sangkar terbuka. Peng! Di dalam sangkar, tiba-tiba nyala api biru besar muncul, menyala berkobar di langit peri. Temperatur nyala api biru itu begitu tinggi sehingga merusak kehampaan sejauh ribuan mil, dan gelombang panas menekan ke bawah seperti gunung yang meluap-luap harus menjalankan peri. Yuan, untuk menahan suhu tinggi dan gelombang panas. Ini adalah... Lu Chen menatap api biru di atas, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suhu nyala api biru ini lebih kuat dari api langit, hanya api peri yang bisa melakukannya. Benar sekali, ini adalah nyala api yang lebih kuat dari api langit, api peri unik di negeri dongeng. Konon peri api hanya terdapat di Jalan Tongtian, relatif jarang, dan biasanya hanya muncul di tempat terpencil. Bahkan jika Danzong perlu menggunakan api abadi, akan membutuhkan waktu dan usaha untuk menemukannya. Tanpa diduga, di penjara langit istana Yaoxian, terdapat peri api yang dikurung di dalam sangkar, yang benar-benar membuka mata Lu Chen. Terkejut, penyihir tua itu bertanya. Terkejut, Lu Chen mengangguk dengan cepat, tetapi matanya tertuju pada peri api di atas, dan dia tidak mau menjauh sejenak. Alasan mengapa dia hanya bisa menyalakan 3 garis abadi adalah karena kurangnya api abadi. Selama dia memurnikan api abadi, 6 garis abadi yang tersisa dapat langsung menyala. Lebih penting lagi, dengan api abadi sebagai api pil, ramuan tingkat tinggi dapat dimurnikan, dan kemampuan alkimia telah ditingkatkan beberapa tingkatan dalam sekejap. Tidak mungkin, untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi, Anda harus memurnikannya dengan api peri bersuhu lebih tinggi, dan api langit tidak dapat lagi mengimbangi api tersebut. Aku tahu kamu dan Xiu akan terkejut ketika kamu melihat peri api, terutama peri api yang begitu besar. Iblis tua itu melihat jubah alkimia Lu Chen Xiang, dan berkata dengan penuh kemenangan, terutama kamu, seorang alkimia peringkat ketiga, tidak memiliki aura api abadi di tubuhmu, jadi kurasa kamu belum memurnikan api abadi. Melihat api abadi benar-benar bersemangat. Suhu api, peri terlalu kuat, sulit untuk dipindahkan, bagaimana kamu bisa memasukkan api peri ke dalam penjara? Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, lagi pula, apa gunanya membawa api peri ke sini? Setelah api peri dibuka, itu akan membakar tekanan peri di sini, yang setara dengan membuka atap semua tempat sel. Bukankah takut kalau tahanannya akan terbang? Memang benar peri api tidak mudah untuk dipindahkan, tapi selama itu berguna, kami para iblis masih punya jalan. Kami menempatkan peri api di sini karena penjara surgawi adalah tempat tertinggi di Istana Abadi Iblis, dan itu bisa melindungi seluruh Istana Abadi Iblis, bukan penjara surgawi. Jika ada musuh yang datang dari atas, kita bisa menyalakan api peri. Bahkan makhluk abadi tingkat tinggi pun akan takut untuk menyerang dari langit sesuka hati. Iblis tua itu menjelaskan. Begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari mengapa Istana Yaoxian menaruh api peri di sini. Itu pasti karena terakhir kali, keturunannya 9 naga turun dari langit dan menghancurkan seluruh kuil Yaoxian.
Karena itu, para iblis mencoba yang terbaik untuk memindahkan api surgawi, dan menahannya di langit di atas kuil iblis, untuk mencegah keturunan 9 naga datang lagi. Api abadi terlalu kuat, dan itu memang memiliki efek jera pada makhluk abadi tingkat tinggi biasa. Tentu saja, untuk makhluk abadi tingkat tinggi yang sangat kuat, api abadi tidak berguna. Kowloon tidak terlalu tinggi, jika tidak, dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan api abadi. Tanpa musuh datang, api peri umumnya tidak akan terbuka, dan api peri tidak akan muncul pada waktu biasa. Iblis tua itu memandang Lu Chen dan berkata, tetapi ketua aula kami bersedia membuka penjara langit bagi utusan sekte dan, jadi tentu saja kami akan menjadi presiden bagi Anda dan membuka api peri untuk Anda berkunjung. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Yao Xian, dan terima kasih Tuan Pengamat. Lu Chen tersenyum, berbalik, dan berkata lagi, namun, karena Tuan Pengamat menebak bahwa saya tidak memiliki peri api, dia seharusnya mengharapkan aku bertemu denganmu. Setelah tiba di Xianhuo, akan ada permintaan. Aku sudah menduganya sejak lama, bukankah aku hanya ingin memurnikan api peri? Kami memiliki cukup api abadi, tidak hanya untuk bertahan melawan musuh, tetapi juga untuk mengolah Yaozu dan kami. Sayang sekali ada banyak alkimia Yaozu di pagoda alkimia kita. Pencapaian alkimia mereka telah mencapai standar. Itu karena seni bela diri tidak cukup untuk memurnikan api abadi. Penguasa pagoda kuning berkata bahwa jika Anda ingin memurnikan api abadi, Anda harus memenuhi 2 syarat, satu adalah alkimia, dan yang lainnya adalah negeri dongeng yang sebenarnya. Jika alam tidak cukup, esensi abadi tidak banyak, dan hampir sama setelah dimurnikan oleh api abadi. Iblis tua itu tertawa, dan berkata kepada Lu Chen, Lu dan Xian baru saja memenuhi persyaratan. Jika Anda ingin memurnikan api abadi, Istana Yao Xian kami dapat memberi Anda kesempatan ini, dan itu dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan dari Istana Yao Xian kami. Terima kasih, aku menerima hadiah ini. Lu Chen sangat gembira, meskipun alam Lu dan Xian tidak sebaik milikku, kemampuannya menahan api jauh lebih kuat dari milikku, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan energi abadinya. Iblis tua itu menatap Lu Chen, dan menyadari bahwa Lu Chen mampu menenangkan diri di bawah suhu setinggi itu tanpa menggunakan energi abadi, jadi dia tidak bisa tidak mengaguminya sedikitpun. Meskipun utusan dari sekte alkimia tidak memiliki peringkat alkimia yang tinggi, dia masih memiliki sesuatu yang luar biasa. Saya secara alami tahan terhadap api. Lu Chen tidak akan memberitahu iblis tua itu bahwa dia memiliki perlindungan tubuh dari urat naga, yang lebih baik daripada perlindungan tubuh dari Yuan abadi, jadi dia hanya mencari alasan dan memasukkannya. Kekuatannya saat ini tidak cukup, dan dia tidak boleh memberitahu Yao Xian bahwa dia memiliki pembuluh darah naga. Jika tidak, itu sama saja dengan memberitahu Yao Xian bahwa dia adalah keturunan generasi baru Kowloon. Lu dan Xian, jika kamu ingin memurnikan api abadi, maka kamu bisa naik. Kata penyihir tua itu. Lu Chen mengangguk, dan segera terbang ke langit, terbang langsung ke langit. Suhu api peri yang tinggi telah menghancurkan tekanan peri yang menakutkan di atas penjara, dan dia bisa terbang sesuka hati. Lu Chen memiliki perlindungan tubuh dari urat naga api, yang jauh lebih kuat dari orang biasa terhadap suhu api. Meskipun suhu api peri api tinggi, dia dapat dengan mudah menahannya. Dan kamu, bisakah kamu tahan? Bos, saya binatang api. Anda sebenarnya bertanya apakah saya tahan? Apakah Anda sedang menguji IQ Anda? Oke, kalau begitu kamu keluar. Lu Chen tertawa, mengulurkan tangannya ke dalam Chaos Orb, dan langsung mengeluarkan Firefox. Kemudian, 1 orang dan 1 binatang berdiri di tepi api abadi, menyerap api abadi ke dalam tubuh mereka, dan memurnikannya. Pada saat ini, iblis tua di bawah pilar tercengang, dan beberapa penjaga patroli udara yang mengawasi dari kejauhan juga tercengang. Alkimia manusia itu digunakan untuk memurnikan api abadi, itu saja. Mengapa tiba-tiba, ada rubah tambahan di sebelah Human Rache Pil Immortal? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa itu bukanlah peri rubah biasa, melainkan rubah yang mengenakan jubah peri dan menyalakan 3 pola peri. Rubah itu ternyata adalah alkimia tingkat ketiga, yang mengejutkan banyak orang. Ya Tuhan, rubah telah menjadi roh. Api peri sangat ganas, dan suhu apinya sangat tinggi sehingga dapat membakar hampir semuanya. Namun jubah dan Xian dan Zong terbuat dari bahan khusus, yang tidak takut dengan api peri. Jika tidak, ketika Lu Chen mendekati Xianhuo, pantatnya sudah telanjang.
Rubah api adalah binatang api, dan pemurnian api peri sangat kasar. Ia langsung menghirup api peri dalam jumlah besar, dan kemudian membuat api peri menyala berkobar di dalam dan di luar tubuh rubah. Api surgawi begitu dahsyat hingga meraung berulang kali, seperti jeritan hantu, menyebar ke seluruh aula peri, membuat orang bergidik. Pemurnian api abadi Lu Chen disebut seorang pria sejati, menyerap sejumlah kecil api abadi ke dalam tubuhnya, mengedarkan esensi abadi untuk memurnikannya, ditambah dengan berkah pembuluh darah Yanlong, dengan cepat membersihkan amukan api abadi, menjadikan yang abadi api yang damai dan cocok dengannya fusi tubuh. Karena bantuan Yanlong Fein, Lu Chen tidak menyerap banyak peri api dalam satu waktu, tetapi dia dapat menyerapnya terus-menerus. Jumlah api peri yang dimurnikan jauh lebih besar daripada Firefox, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Firefox. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Lu Chen cukup memurnikan api abadi, dan akhirnya mengganti elemen api langit di tubuhnya, menjadikan elemen api abadi sebagai api pilnya. Berapa lama waktu yang kamu punya? Lu Chen berhasil memurnikan api peri, tetapi berhenti memurnikan, jadi dia melihat ke arah Firefox yang melolong. Api surgawi terlalu kuat untuk dimurnikan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Cukup sulit bagi Firefox untuk menggeliat kesakitan, dan merespons Lu Chen meskipun kesakitan. Kalau begitu, apakah kamu cukup menyerap api abadi? Lu Chen bertanya lagi. Cukup, kata Firefox. Kalau begitu kamu kembali ke Chaos Orb dan menyempurnakannya perlahan. Lu Chen mengambil Firefox dan memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Pada saat itu, suhu ruang bola kacau berubah, menjadi sangat panas, dan memaksa naga bersisik hijau yang berevolusi dari mata air peri. Keluar, sial, kenapa panas sekali, apakah matahari sudah masuk? Sial, yang dipakai Firefox adalah peri api. Brengsek, jangan masuk dan saring api peri pemurnianmu, itu akan memanaskan seluruh ruangan, jadi tidak bisakah kamu memurnikannya di luar? Dalong melihat Firefox berguling-guling di tanah dan berteriak dengan marah. Diam, aku tidak punya waktu untuk Firefox memurnikan api peri di luar, ia hanya bisa memurnikannya di dalam Chaos Orb, jika kamu terus mencicit, aku akan melemparkanmu ke dalam api peri untuk memurnikannya. Suara Lu Chen terdengar di Chaos Orb, mengejutkan Dalong. Bos, menurutku suasananya cukup membosankan, hanya bercanda, tidak perlu dianggap serius. Dalong membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum. Sejak kamu mendapatkan air peri khusus ini untukmu, kamu telah bersembunyi di dalam air untuk berevolusi. Air itu telah berevolusi sejak lama. Apakah kamu melihat jenis burung apa yang telah kamu kembangkan? Lu Chen memelototi Dalong, dan berkata dengan marah, saya pikir kamu akan berevolusi sangat cepat, dan kamu akan berada di level ke-7 atau ke-8 ketika kamu keluar dari level tersebut, tetapi ternyata berada di level ke-6. Bakatmu juga buruk, bos, bakatku sangat tinggi, oke. Baru lama sejak aku mendapatkan air surgawi ini. Aku sudah berada di puncak tingkat ke-6. Jika aku adalah naga jahat lainnya, aku khawatir aku bahkan belum berhasil mencapai tingkat ke-5. Saya berada pada momen kritis evolusi. Jika saya tidak dibangunkan oleh Firefox, dalam 3 hari, saya akan menembus langkah ke-7. Dalong dengan cepat menjelaskan, bagaimanapun, ia tidak mengakui bahwa bakat evolusionernya tidak cukup baik, dan semua masalah dilimpahkan ke Firefox. Berhentilah bicara omong kosong, cepatlah menuju mata air peri untuk berevolusi. Aku akan kembali ke Reverse Blood Peak. Jika medan perang di sana berubah, aku tidak bisa membiarkan balapan dikalahkan. Saya mungkin bergabung dengan medan perang abadi emas dan mengalahkan tentara abadi emas Yaosu. Maka Anda harus keluar untuk membantu, kata Lu Chen. Bos, Anda baru berada di tahap awal keabadian sejati. Anda sedang bertarung di medan perang keabadian emas. Ribuan keabadian emas yang kuat akan mengepung Anda. Anda sangat berbahaya, oke. Mendengar hal tersebut, Dalong langsung berteriak dan mengajukan keberatan, biarpun saya berevolusi ke level ke-7, itu akan memakan waktu. Jika saya tidak menstabilkan level baru, saya tidak akan dapat membantu Anda saat saya keluar. Aku tidak peduli, sebaiknya kamu berdoa agar medan perang di puncak Nixue tidak berubah, kalau tidak, kamu tidak akan bergantung pada itu. Lu Chen mendengus, sangat tidak puas dengan kecepatan evolusi naga. Namun, jika dia benar-benar bertarung di medan perang Jinxian, mustahil menangkap Dalong untuk membantunya. Dia hanya menakuti naga besar itu dan mendesak naga besar itu untuk mempercepat evolusinya.
Ada larangan terbang di puncak Nixue, naga besar tidak bisa terbang, dan kemampuannya sangat berkurang, jadi dia masih keluar untuk bercinta. Setelah dimurnikan oleh satu orang dan satu rubah, api peri besar menyusut setengahnya, membuatnya terlihat jauh lebih kecil dari sebelumnya. Jumlah yang diserap oleh rubah api yang memurnikan api abadi mirip dengan alkimia biasa, yang relatif normal dan tidak berdampak banyak pada api abadi. Namun, Lu Chen adalah monster pemakan api. Dia tidak menyerap banyak api peri sekaligus, tapi dia menyerapnya terus-menerus, dan air mengalir ke sungai. Ketika Lu Chen menyerap cukup banyak api peri yang diperlukan untuk pemurnian, jumlah total yang diserap akan sangat menakutkan, jauh melebihi Firefox berkali-kali lipat. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa peri api besar menyusut pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Firefox, ini terutama berkat Lu Chen. Kamu sudah selesai, siap untuk mengakhiri hari ini. Puas, Lu Chen hendak mendarat, tetapi menemukan ada banyak penjaga peri yang berpatroli di langit luar, tertegun dan melihat ke atas. Rupanya, para penjaga peri ini melihat hal yang paling mengejutkan dalam hidup mereka, seekor rubah dari alkimia tingkat ketiga muncul, memurnikan api peri di depan mereka. Alkimia pada awalnya adalah dunia umat manusia, dan ras lain tidak memilikinya, bakat alkimia, jadi sangat sulit untuk mengambil alkimia. Namun, ras monster adalah ras humanoid, dan dengan dukungan Danzong, mereka telah memulai jalur alkimia, dan secara bertahap memasuki jalur yang benar, dan memiliki sekelompok alkimia tingkat rendah. Tapi rubah apa itu? Binatang api abadi tingkat 5. Binatang abadi adalah binatang, dan IQ binatang tidak setinggi ras, jadi dari mana bakat alkimia berasal? Tapi rubah itu memilih untuk menempuh jalur alkimia, mengenakan jubah alkimia, menyalakan 3 garis alkimia, dan menjadi alkemis tingkat tinggi dari sekte alkimia. Sulit dipercaya, bukan hanya para penjaga peri yang tidak dapat mempercayainya, bahkan iblis tua yang berpengetahuan luas pun sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Rubah itu adalah, ketika Lu Chen mendarat dari atas, iblis tua itu bertanya dengan wajah bingung. Alkimia peringkat ketiga, dijamin palsu. Kata Lu Chen, jubah alkimia rubah itu asli, aku tahu itu asli, tapi, iblis tua itu menjilat bibirnya yang kering, dan terus bertanya dengan ragu, jalan alkimia sangat sulit, dan aku tidak punya bakat untuk itu, cara alkimia. Itu tidak bisa dilalui sama sekali. Tapi itu bisa dilalui dengan rubah, dan itu telah mencapai tingkat Danxian. Aku benar-benar tidak tahu dan bagaimana. Bisa Zong mengizinkannya, rubah bukanlah binatang peri biasa, itu adalah binatang peri api. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, ini bisa berjalan dengan baik di jalur alkimia, dan sekolah alkimia sangat menyambutnya, dan ingin mengolahnya dengan penuh semangat. Rubahmu, apakah itu binatang perangmu? Iblis tua itu mengerutkan kening, mengukur Lu Chen, dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu bukan master binatang, dan kamu tidak memiliki master binatang, jadi bagaimana kamu menghadapinya? Itu bukan monster pertarunganku, itu hanya monster alkimia milikku. Lu Chen terdiam, lalu tersenyum lagi, mengenai masalah pengendalian ruang binatang, itu rahasia pribadiku, jadi jangan bergosip tentang itu. Utusan alkimia benar-benar memiliki kemampuan, jika tidak, Anda masih muda dan bukan ahli alkimia tingkat tinggi, bagaimana Anda bisa memasuki sekte alkimia? Iblis tua itu mengangguk, cukup yakin, dan berhenti menanyakan rahasia Lu Chen. Namun, melihat api peri di atas pilar telah menyusut, iblis tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam, merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa ketika Lu Chen memurnikan api abadi, dia perlu menyerap lebih banyak api abadi daripada yang lain, dia tidak akan membiarkan Lu Chen memurnikannya. Bahkan, sejak awal, dia tidak memberitahu Lu Chen bahwa ada peri api di sini. Tapi sekarang sudah terlambat, jadi api abadi dimurnikan oleh Lu Chen, dan itu menjadi energi dalam tubuh abadi Lu Chen, yang tidak bisa lagi dimuntahkan. Sekarang tidak apa-apa, api peri sudah padam, ketika penguasa istana Yao Xian kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tepat ketika dia khawatir, Lu Chen tidak lagi mempedulikannya, dan berjalan menuju pintu keluar penjara bawah tanah. Iblis tua itu tidak punya pilihan selain menutup mekanismenya, mengembalikan fungsi sangkar, dan memenjarakan Xian Huo lagi. Kemudian, iblis tua itu memperbarui larangan abadi, mengunci pilar api abadi. Memulihkan tekanan abadi yang sangat kuat di atas penjara, dan kemudian buru-buru mengejar Lu Chen.
Tepat setelah mengejar pintu keluar, sebelum menuruni tangga, Lu Chen sudah sampai di bawah tangga, dan disambut oleh Ji yang sudah menunggu di sana. Lu dan Xian, bagaimana kunjungannya ke penjara? Pertanyaan cepat. Sangat puas. Lu Chen tersenyum. Tolong sampaikan kalimat ini kepada Tuan Pagoda Kuning. Mendengar ini, iblis tua itu akhirnya menunjukkan senyuman, dan berkata demikian sambil berjalan ke bawah. Jika bukan karena kepuasan utusan Sekte Alkimia, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Chen memurnikan harta kuil Yaoxian? Oleh karena itu, sangat penting untuk memberitahu Guru Huang bahwa Lu Chen puas. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk mengaku di depan penguasa Aula Yaoxian. Tidak mungkin, penguasa kuil Yaoxian memperlakukan penguasa Pagoda Kuning sebagai tamu, dan persahabatan dengan penguasa Pagoda Kuning sangat baik. Harus, Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, saya ingin kembali ke Pagoda dan Xian untuk mencari Tuan Pagoda Kuning. Selamat tinggal, Tuan Penjaga. Setelah selesai berbicara, Lu Chen melangkah maju tanpa melihat ke belakang, dan meninggalkan istana Yaoxian bersama Ji. Kembali ke Pagoda Pil, Lu Chen juga bertemu dengan penguasa Pagoda Kuning. Setelah membicarakan beberapa hal, Lu Chen pergi. Pemilik Pagoda Kuning merasa tidak nyaman untuk mengantarnya pergi, jadi dia meminta Ji untuk mengirim Lu Chen keluar untuk menghindari masalah bagi Lu Chen. Ji adalah alkimia peringkat ketiga dari klan Yao, dan memiliki reputasi dan status tertentu di kuil Yaoxian. Para penjaga di sini tidak berani mempersulit Ji. Lu dan Xian, kapan kamu akan datang ke istana Yaoxian lagi? Ji berhasil mengirim Lu Chen keluar dari istana Yaoxian, dan hanya menanyakan pertanyaan ini sebelum berpisah. Tidak tahu, misiku dalam perjalanan ini sudah selesai, mungkin aku tidak akan datang lagi. Kamu bekerja keras, berlatih keras, bergegas ke keadaan perang, menemukan peri api dan menyempurnakannya, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin suatu hari nanti, kamu memenuhi syarat untuk pergi ke Danzong, dan kita bisa bertemu satu sama lain. Lu Chen tersenyum. Lu dan Xian, pertarungan melawan Blood Peak belum berakhir, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Ji mengulurkan tangannya dan menunjuk ke selatan, dan berkata, pergi ke selatan dan kembali dari arah Yingsu. Meski agak jauh, lebih baik aman. Terima kasih sudah mengingatkanku, selamat tinggal. Lu Chen mengangguk, lalu terbang ke langit dan terbang langsung ke selatan. Setelah beberapa saat, Lu Chen terbang jutaan mil jauhnya dari kuil Yaoxian. Kemudian, Lu Chen menghentikan Fei Shi, berganti jubah Yaoxian, lalu berbalik dan terbang menuju puncak Nixue. Dia terbang ke selatan, dan itu untuk diperhatikan Ji, agar tidak menimbulkan kecurigaan Ji. Dia tidak akan benar-benar kembali dari Yingsu, jaraknya terlalu jauh, dan akan membuang banyak waktu. Terlebih lagi, Fei Long dan yang lainnya masih menunggunya di arah puncak Nixue. Setelah terbang jauh, Lu Chen sampai di gunung peri yang lebih besar, yang merupakan tempat persembunyian Fei Long dan lainnya. Hanya saja dia sudah lama mencari gunung peri ini, tetapi tidak dapat menemukan Fei Long dan yang lainnya, jadi dia merasa sedikit bingung.